Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Oke teman-teman, kembali lagi di channel Ragamano. Oke, di konten kali ini juga konten spesial karena di sebelah saya ini ada suhu ternama ini, sangat suhu ini. Beliau ini udah banyak dikenal di Sogon, bahkan dulu di Labet-Labet juga sering bermain. Beliau ini Pedagang lapet. ini Mas Niko, sehat tak Mas? Alhamdulillah sehat. Ya teman-teman, ini aku Rene ini pertama ini pengen lihat rawatan-rawatan nih bahannya Mas Niko. Terus kedua ini Mas Niko juga yang punya Sogon yang namanya Joko Tingkir sama Ricci. Nah, dua gacuan ini di Malang ini yang punya ini satu orang. Ini Mas Niko ini. Beliau yang murah senyum teman-teman. Nah, ini saya mau ulik-ulik dari perawatan juga, terus gimana sih settingan dari Ricci sama Joko Tingkir. Kalau teman-teman lihat video yang sempat viral kan, Ricci sempat ditawar mahal ya Mas yo. Lumayan. Ditawar mahal, cuma sama Mas Niko belum dilepas, mungkin juga masih sayang. Atau enggak yo kurang larang. Makanya iki aku jan wis lek roro Sogon larange kudu mlepe rene ngomahe sing duwe ne. Tadi ya wis. Itu teman-teman ya, kalau teman-teman juga kemarin banyak yang tanya, Mas, sama liput Mas Niko yang punya Joko Tingkir. Nah, ini saya wis merapat sama beliau ini. Nah, ini orangnya ganteng ya teman-teman dari. Sebenarnya ngobrol kalau Mas Niko ya ilmune jan iso di takpek. Sama-sama sharing lah. Betul lah, wis wonge jan enak engko sampean tak kei nomor WA-ne di deskripsi. Monggo sama tanya-tanya sama Mas Niko. Monggo orangnya welcome kok. Sampean main ke sini juga los Mas ya. Los 24 jam. Los 24 jam. Jadi sampean request sampean tak turuti teman-teman sama Mas Niko ini. Nanti kita spill bahan-bahannya sama Joko Tingkir. Nah, untuk saat ini, konten saat ini kan kita bahas Joko Tingkir ya Mas ya. Yeah. Joko Tingkir, nanti next saya mau bahas Ricci yang sempat ditawar. Wow. Sik kemar Mas tawar Mas yo. Semingguan. Masih semingguan. Aman, makanya stay tune aja di Ragamano. Nah, ojo lali komen, like, subscribe. Komen lah teman-teman, komennya sama nakakeno, aku seneng nek balas komen sampean. Langko rawat-rawatan saya bisa sharing sama Mas Niko. Saya nanti kesini lagi sharing-sharing seputar rawatan Sogon dari rawatan harian, vitamin juga Mas ya. Amin. Atau doping. Nanti kita bisa konsul sama Mas Niko. Mas Nik, ayo delok bahan sama Mas. Monggo. Monggo. Oke Mas. Oke teman-teman ya, nanti tak spillkan dulu barangnya Mas Niko. Oke. Nah ini teman-teman, nah ini bahan-bahannya Mas Niko ini. Set. Nah, ini. Wah. Iki bahan tandonan semua Mas. Bahan tandonan. Oh. Rata-rata dari loloan ya. Dari Loloan Mas. Dari loloan. Oh. Rata-rata. Yang dari Om Yokan ada Mas. Kalau dari Ombyokan, Depan itu ya Mas. ya yang ini. Oh yang itu. Dari Ombyokan. Ini dari Om Yokan. Oh ini satu anu Mas. Ini Ini satu sarang. satu sarang. Satu sarang. Ini Ombyokan. Terus ini loloan. Ini gurunya. Jadi Oh guru maksudnya buat makan ulat apa memang dari materi Mas? materi. Oh berarti itu bentuknya materi Mas? Materi. Oh Tinggalnya oke. Ini teman-teman, nah ini juga, ini Sogon semua ya teman-teman. Nah Nah ini tandonan betina. ini ya Mas? Ya. Oh nah Mas Niko ini dari tim Solasi ya Mas ya? Dari tim Solasi. Nah ini teman-teman, nah ini udah jantan Mas ya, kalau udah nonton ini jantan udah positif ini. Nah, terus itu gurunya itu teman-teman. Nah ini dagangan nih teman-teman nih. Hai. Iki dagangan aja nanti Kak. Murah-murah. Nanti kalau teman-teman cocok, nanti saya kasih WA-nya di deskripsi. Nanti teman bisa langsung hubungi Mas Nikonya langsung teman-teman. Jadi ini Mas Niko fokus pemasaran ya Mas ya. Fokus pemasaran. Fokus pemasaran. Nah, nanti
next kita bahas lah nanti cara Mas Niko cara merawat dari ini pemasteran sampai nanti dia dikasih multivitaminnya Mas ya. Benar. Oke teman-teman ya, nanti di depan itu juga banyak. Wah, beliau ini juga apa ternak kenari. Ini. Oke teman-teman, nah, nanti kita bahas lagi. Sekarang kita mau bahas tentang Joko Tingkir. Oke Mas Niko. Monggo. Oke teman-teman. Nah ini di sebelah saya ini ada gacoannya Mas Niko yang namanya GT atau Joko Tingkir ya Mas ya. Iya. Nah ini untulannya pakai sogon juga Mas ya. Sogon baby. Sogon baby ya. Terus ini materi apa ya Mas? Kalau materi dibilang materi ya nggak materi sebenarnya. Apa ya? Kayak standar lah, standar tapi di bawah speed. Oh, tapi katanya memang kayak materi memang Mas. Terus ini juga kemarin kemarin ke acara apa ya, ke pasuruan padus apa Pandaan Mas? Pandaan. Bisa Pandaan, terus juga dapat nominasi Mas ya? Alhamdulillah dapat, tapi kurang maksimal lah. Masih kurang maksimal. Dapat juara berapa itu Mas kemarin? Kalau JT kalau nggak salah 67. Tapi juga termasuk kategori burung mewah ini teman-teman, soalnya juga di Malang juga diperhitungkan sampai kan ini juga nggak boleh naik kan ini Joko Tingkir sama Ricci ya Mas ya, nggak boleh naik di acara Anif Malang. Jadi Mas Niko nanti burungnya steril. Dia yang nyambut tamu-tamu dari luar kota nanti. Jadi panitia. Terus ini rawatannya pakai kerutu Mas? Rawatan pakai kerutu harian ya, pakai kerutu. Terus nektar bikinan sendiri. Kalau bahannya marjan, kuning telur, sama vitamin. Oke. Berarti sama ini rawatannya nggak pakai pelut kandang Mas ya? Media apa namanya? EF-nya? EF-nya full kerutu. Semua sama ini pakai kerutu. Rata-rata pakai kerutu. Gitu. Terus awal mula Joko Tingkir ini gimana sih Mas? Sama kok bisa dapat burung sampai di apa ya namanya, udah di apa lah, kalau orang bilang itu nggak dipandang sebelah mata lah sekarang, diperhitungkan. Nah Ya. Awal mula JT dari temen sih Mas. Dari temen namanya Mas Nurdin. Oh Mas Nurdin Ngelas. Pasti teman-teman ya banyak yang tahu lah. Udah banyak yang tahu lah Mas Nurdin. Ketua Malang Raya. Itu dapatnya Mas Nurdin itu trotol dasi waktu itu. Terus sama tim itu dipakai lomba. Alhamdulillah burungnya mau kerja, cuman kurang maksimal. Terus serang beberapa tahun burungnya kan udah nopeng lah. Kok kepincut sama burung ini, terus akhirnya tak nego, deal. Habis itu sama setting lah Mas ya. Setting. Sama setting itu udah langsung nemu apa masih proses lama itu Mas? Prosesnya hampir 5 bulanan Mas. Soalnya dulu belinya JT ini burung posisi mabung, baru benar-benar mabung. Kalau perawatannya hampir 2 bulan itu nunggu bulu kering selesai mabung, terus 3 bulannya full bu. Senine iku Mas ya. Senine ning ngono. Senine bowo. Oh. Nanti ki volumenya kenceng Mas ya. Alhamdulillah lumayan. Kenceng volumenya. Berarti awal-awal bisa itu langsung masuk nominasi Mas. Awal-awal dulu ya nominasi, tapi pengarani apa jero-jero ya. Jero-jero. Belum ketemu stabilnya. Terus selang beberapa bulan itu nyoba setting beti, dicoba-coba. Ada rekomendasi dari temen juga yang pernah pegang burung ini. Betinya itu kriterianya mintanya yang kayak gini, bulak narung sama
Yang penting tuh istilahnya gudo berai. Oh. Nah, gudo berai. Akhirnya ketemu, terus jalan sampai sekarang. Oh berarti betinanya ini mintanya betinanya yang agak apa yang birainya juga tinggi Mas ya? Harus tinggi bilainya. Kalau tipikal JT harus tinggi bilainya. Soalnya kadang ada juga burung yang mintanya betinanya itu juga birahi tinggi Mas ya? Ya, ada yang nggak mau birahi, ada yang harus birahi tinggi. Karakter burung memang beda-beda. Ya yang ini ya yang perawatnya kayaknya. Pinter-pinter apa ya, nyiasati lah maksudnya kesehariannya burungnya itu gimana. Untuk teman-teman kemarin ada yang tanya Mas, kalau rawatan jangan gitu-gitu aja. Ini teman-teman, jadi gini loh, kan kita ini sharing rawatan seputar sokon. Untuk yang apa namanya, setiap perawatan kan juga beda-beda kan sama burung kan Mas. Beda-beda karakter. Ada juga nanti yang setelannya Mas Niko ini juga bisa diterapkan di burung teman-teman juga. Pasti nanti ada yang bisa kan, ada yang sama juga kan Mas ya? Bisa ada yang sama. Bisa juga ada yang beda. Karena ini kan kita sharing, kita kepoin gimana sih kesehariannya burung-burung dari gacuan-gacuan narasumber termasuk Mas Niko ini. Terus untuk apa namanya, hariannya ini gimana? Apa full tempel gini apa gimana Mas? Kalau hariannya ini full tempel 24 jam. Terus kalau perawatannya simple sih burungnya. Yang penting terutama itu makan, minum, ya nggak sampai telat, full kroso. Terus harian kalau Ricci sama JT ini hampir sama karakternya. Hampir sama. Cuman kalau Ricci ini full vector, kalau JT itu full vector, kalau Ricci itu semi kongslet. Tipe-tipe burung dingin, nggak suka panas. Jadi harian itu kalau JT itu full di dalam rumah. Oh nggak jemur Mas? Sama sekali nggak jemur. Enak ya Mas ya? Jadi kan apa ya, simple lah. Ketika namanya nyambet gawe lah Mas. Gak ribet. Yang penting ada makan, ada minum, aman guys. Tapi juga burungnya juga kenceng Mas ya? Alhamdulillah kenceng. Biasanya kan kalau burung kurang jemur itu kan ada badannya ada yang kayak gembul. Yang penting kalau sokon itu terutama nutrisi harus dipenuhi. Yang terutama kalau saya sih ambil nutrisinya dari kuning telur. Kuning telur Mas? Kuning telur. Nggak pakai susu? Nggak pakai susu. Kuning telur. Jadi kuning telur itu kan tentunya tinggi. Betul. Jadi keberahi juga enak. Terus kesehatan burung juga terjaga. Berarti untuk vitaminnya ini Mas Niko ini dari apa? Marjan Mas? Marjan. Biangnya marjan rasa Kuku pandan. Dicampur kuning telur. Terus air sedikit sama vitamin. Terus untuk apa namanya, kuning telur sama campur itu nggak basi ya Mas? Itu di kulkas. Wajib kulkas selama kuning telur sama marjan itu pencampurannya tepat, pasti gak bakal basi. Di blender apa enggak Mas? Kalau di blender nggak bisa Mas. Nggak bisa. Kalau di blender itu pasti ngembang kuning telurnya. Jadi harus dikocok pelan-pelan. Kocok pelan-pelan sampai larut, baru marjan itu masuk, terus dimasukkan ke dalam kulkas. Enggak disaring lagi Mas, kayak disaring apa yang saringan itu kan biasanya kalau kuning telur ada kayak gumpalan-gumpalannya gitu loh Mas. Nah, itu rahasianya gampang Mas. Apa ya Mas? Mohon Mas. Iki aku bisa dikit Mas. Biasanya kalau marjan dicampur kuning telur, pasti kuning telurnya kan istilahnya apa? Gumpal. Gumpal itu sebenarnya kuning telurnya itu matang, karena marjan kan kadar manisnya tinggi toh. Caranya nyamarkan biar enggak, maksudnya itu enggak gumpal. Itu gampang. Hasilnya cuma air. Kasih air mineral sedikit aja. Kalau perbandingan kan, kalau biangnya ini satu botol marjan penuh sama satu kuning telur. Nah, kuning telur itu diaduk dulu
sampai larut, benar-benar larut. Terus dicium itu aromanya benar-benar hilang amisnya. Dikasih kuning air satu sendok makan. Diaduk lagi sampai benar-benar larut. Kuning telur kalau dicampur sama air pasti kan ada busanya. Nah iya mas, betul. Sebenarnya kalau kuning telur sama marjan cepat basi itu karena busanya. Busa itu kalau dari telur itu apa ya, sisa-sisa putih telurnya lah, itu yang bikin basi. Jadi harus diambili pakai sendok itu tadi, Dicetok iya ya. nah dicetok itu lagi sampai bersih, benar-benar bersih, diaduk pelan-pelan, baru marjan itu tadi masuk. Dimasukkan ke kuning telurnya itu mas. Nah, diaduk di mangkok gitu. Oh berarti ngasihnya marjan itu sedikit demi sedikit dulu mas? Sedikit demi sedikit. Oh. Jadi pertama marjan masuk itu 2 sendok dulu. Oh gitu. Marjan 2 sendok diaduk sama kuning telur itu tadi. Sekiranya udah tercampur rata, baru dituang sedikit sama dimasak. Tapi ngocoknya jangan keras-keras, perlahan tapi yang penting rata. Ya memang agak lama sih. Agak lama ya mas ya? Agak lama. Karena kuning telur itu kalau terlalu terlalu banter ngocok itu pasti busa. Nah busa itu bakal jadi basi ke medianya itu. Walaupun di kulkas juga nggak bakal bertahan lama kan mas ya? Ya kalau caranya seperti itu tadi, alhamdulillah biarnya ini kan semua biarnya sama kalau saya, cuma yang beda vitaminnya aturan pakainya itu. Alhamdulillah kalau di kulkas 2 bulan tahan mas ya? tahan. Soalnya sebelum pakai biar itu kan pasti dicoba dulu lah, tester kira-kira bikin basi apa enggak, terus penyimpanannya seberapa lama kuat. Berarti kalau udah dikasih vitaminnya itu udah, yang dikasih vitamin itu udah nggak di kulkas ya mas ya? Enggak, tanpa kulkas. Soalnya kalau di kulkas pasti vitamin itu gumpal, beku. Ya memang nggak pengaruh sih, nggak pengaruh. Paling kalau mau kasih makan itu yang ada vitaminnya itu dinginkan dulu lah, biar gumpalannya itu cair lagi, itu baru bisa dikasih makan. Cuman kalau pakannya ini tanpa kulkas, biangnya aja yang kulkas. Berarti udah dikasih vitamin, terus kan marjannya udah dikasih kuning telur mas Ya. Itu kalau nggak di kulkas itu bisa awet mas, sampai seminggu? Alhamdulillah awet, seminggu lebih awet. Awet ya? Selama maksudnya botolnya tertutup rapat, terus ditaruh di tempat sejuk. Yang intinya itu busanya itu mas ya, harus Busanya. dihilangkan itu ya? Ya itu jarang orang tahu. Biasanya kan ngocok kuning telur itu pasti gumpal. Nah gumpalan itu tadi karena pencampurannya yang kurang paham. Nah itu teman-teman, enaknya terus gumbulnya sama orang-orang Sogo ini ya seperti ini. Ilmunya itu udah dibuka semuanya, jadi nggak ada yang dirahasiakan ya mas ya. Iya. Enaknya pemain-pemain Sogo itu orang-orangnya ini terbuka teman-teman, jadi makanya saya nyaman sama Mas Niko. Saya juga nyaman. Dia orangnya terbuka, bisa jajak sharing, enak kok orangnya. Terus nanti kalau teman-teman tanya, mas itu pakai vitamin atau doping apa di Joko Tingkir? Nanti teman-teman, nanti next kita bahas kupas tuntas sama Mas Niko nya. Kalau Mas Niko ini udah los orang ini pokoknya mas ya. 24 jam. 24 jam. Sering-sering bisa. Siap. Terus kan tadi rawatan harian dari jemur, terus sama vitamin sudah kan mas ya? Ya. Terus kalau untuk mau ke gantangan atau kita mau lomba Joko Tingkir ini gimana mas? Kalau ini nggak pakai perawatan ya, maksudnya tinggal kerodong berangkat gitu. Itu aja mas? Itu aja, simple burung ini. Yang penting karpet dibersihin, terus yang bed ini kan dipindah di gurungan untulan yang kecil itu toh. Tinggal kerodong berangkat lomba. Oh gitu aja mas? Ya, Enak ini. simple burung. Simple mas ya. Berarti untuk vitaminnya itu udah harian juga dipakai sama gantang juga mas? Harian. Dan gantang pun juga pakai itu kan mas ya? Sama. Nah itu teman-teman, tips dari Mas Niko, Joko Tingkir tuh enak.
Terus untuk ini sempat ditawar mas? Alhamdulillah sempat ditawar. Dulu pas sebelum mabung kan burung ini alhamdulillah stabil. Pas mau mabung main ke Kediri kalau nggak salah. Main ke Kediri ada insiden lumayan lah. Beti yang asli bawaannya itu dimakan kucing. Oh, berarti ini beti baru mas ya? Ini beti baru ke-9. Ke-9 mas? Ke-9. Wih. Ganti beti sampai 9 kali. Terus berarti yang sempet nganu yang apa? Yang enak-enaknya itu yang beti yang pertama apa sekarang udah kembali ke top form mas sebenarnya? Kalau sekarang belum ya mas, belum kembali ke top form. Cuman kayaknya tipikal betinya tuh hampir sama lah, mirip-mirip kayak yang dulu. Kayak dulu. Kayak dulu. Cuman ya itu tadi jeli-jeli lihat birainya lah. Cocok enggaknya. Tapi walaupun kurang stabil kerjanya juga bagus ya mas ya. Apa perbandingan stabil enggak sing stabil sing saiki mas ya? Kalau dibilang stabil, burung stabil itu bukan karena konser misalkan 1 minggu mas ya, 1 minggu keluar 2 kali 3 kali itu pasti juara. Ya itu memang stabil. Tapi kalau dikatakan stabil, burung itu sekali keluar event, misalkan kita main 4 sesi, 4 sesi itu pasti nyantol semua. Meskipun nyantolnya itu enggak 3 besar lah, misalkan yang 2 sesi ini 3 besar, yang 2 sesi ini seru-seru, nggak masalah, itu bisa dikatakan burung stabil. Betul. Oh seperti itu. Kalau kita punya burung, yang penting itu ya itu tadi, nutrisi jangan sampai telat. Terus burung itu stabil karena perawatan. Ya tergantung karakter sih. Kebetulan kalau situ ini kan perawatannya memang simpel. Pernah dulu tak rawat benar-benar jemur, umbar, terus maksudnya itu embun, malah nggak mau. Mau itu geletak no. Malah dirawat sing total malah nggak mau ya. Nggak mau. Mas? Soalnya tipikalnya burungnya memang Geledakan yang penting nyaman lah, yang penting nyaman. Berarti untuk Ricci sama Joko Tingkir ini satu ruangan atau satu rumah atau dari satu ruangan? Kalau Jitu sama Ricci beda ruangan. Beda ruangannya mas ya? Sama-sama burung harus steril dari. Oh, berarti satu ruangan satu burung? Ya, satu ruangan satu burung. Misalkan JT ini di depan ruang tamu, yang lainnya kayak bahan-bahan, terus kan pasti orang itu nggak mungkin piara satu rumah satu sokon tuh mas. Betul mas. Pasti tangannya gatel, kepingin nyetak. Itu tadi ditaruh belakang, pelajarnya disterilkan. Oh gitu. Nah, itu teman-teman perawatan dari tips dari Mas Niko. Ya ini burungnya. Ini walaupun gini mewah gitu teman-teman, di kanan jarang bui. Jarang kondangan ini sekarang Joko Tingkir ini. Alhamdulillah. Jadi perhitungan banget ini. Nanti next kita bahas apa namanya yang Ricci ya mas ya. Ricci. Nanti next kita bahas Ricci, juga nanti kita rawat-rawatan dari Mas Niko. Soalnya nanti kita konten juga sama Mas Niko juga nggak 1-2 kali, bahkan terus. Jadi seperti itu teman-teman. Mas Ricci, apa Mas Niko untuk pesan-pesan Anda, monggo. Kalau pesan-pesan ya itu tadi lah, mumpung sokon lagi meledak, booming, pinter-pinter cari bahan lah. Yang penting itu kalau cari bahan diusahakan dari lolo atau hijauan, itu lebih mudah, maksudnya pemasterannya lebih mudah. Kalau nikat mending ambil yang hijauan atau trotol. Oh gitu. Jadi bisa dimaster. Kalau yang udah full match ini kan kasihan, biar berkembang biak terus lah. Maksudnya itu juga jaga ekosistem, Biar lestari juga mas, jadi biar lestari juga. Jadi ya wis kesadaran kita sebagai mas ya, kesadaran kita. biar nanti gak punah kan mas ya. Juga sokon itu kan terbilang burung apa ya, burung susah lah mas, susah.
kita nyeting itu bunyi di gantangan itu udah susah. Betul. Jadi untuk gantangan shotgun khususnya tahun-tahun ini kan udah begini loh Mas. Jangan banyak aturan. Betul Kalau Mas. salah, Ya. banyak aturan. Yang penting itu burung itu penilaiannya pakemnya shotgun kan di durasi kerja toh Mas. Betul Mas. Durasi kerja itu blok A, B, C, D itu yang penting isi itu udah layak juara. Yang penting burung nggak ada kesalahan. Terus ya pesan-pesan juga jangan anggap remeh burung standar, karena burung standar itu kerjanya lebih dari burung materi. Biasanya jedanya itu lebih rapat, terus apa ya, kayak lebih greget lah. Betul Mas. Jadi hargai burung standar, jangan cari burung mewah dalam artian harus materi, harus power. Kasihan burung standar. Iya Mas, betul. Toh standarnya shotgun itu udah kasar. Betul Mas, ya, udah kasar. Namanya juga burung masteran. Dulu burung masteran kan kalau awal-awalnya kan nggak ada Mas, maksudnya burung shotgun itu Materi. udah materi kan belum ada loh. Belum ada. Yang diambil kan standarnya. Standar. Standarnya itu udah bagus, udah kasar. Jadi ya jangan banyak aturan, hargai pemula itu tadi. Kalau banyak aturan kasihan pemula Mas. Betul Mas. Kasihan pemula kepingin gantang gini, punya masteran di rumah udah gacor, kepingin nyoba kok aturannya banyak, kok gini. Yang penting itu tadi lah dijaga pakemnya itu tadi, jangan banyak aturan. Yang penting burung kerja itu, kalau shotgun burung kerja itu udah aduh mikirnya itu Iya banyak. Mas, banyak. Mikirnya Ampun. banyak. Nah, itu teman-teman, apa namanya, saran dari Mas Niko ini juga mewakili Semuanya lah. semoga juga kedepannya Sokon semakin terus Ya, melambung, terus juga nanti Sokon standar itu tetap diperhitungkan Mas ya. tetap diperhitungkan. Jadi teman-teman kalau ada Sokon standar jangan minder, karena toh juga masih diperhitungkan kan Masih juga Mas. diperhitungkan. Diangkat-tirikan lah. Nah, maksudnya. betul. Nah, oke teman-teman. Jadi itu tadi bincang-bincang saya sama Mas Niko. Dan untuk giveaway teman-teman ya, nanti kalau udah 2000 subscriber nanti saya giveaway sangkar lagi. Oke. Ya bukan sangkar lagi, sangkar yang pertama nanti saya giveaway. Jadi teman-teman jangan lupa like, comment, subscribe. Terus komen-komen apa yang wis sama takokno wis tak jawab aja teman-teman. Terus tak konsultasikan sama Susu Sokon. Itu teman-teman. Oke teman-teman ya, semoga konten hari ini dan kali ini juga bermanfaat. Dan untuk teman-teman yang lagi fokus mencetak, semoga sukses, tetap konsisten ya Mas ya. Tetap konsisten, semangat lah. Semangat. Karena Sokon sekarang juga wow. Oke teman-teman ya, jadi seperti itu. Saya juga pribadi mohon maaf bila ada salah kata. Dan Mas Niko, saya terima kasih banyak atas waktunya. Sama-sama. Nanti next kita ngobrol lagi, masih banyak yang harus kita bicarakan. Oke teman-teman, jadi seperti itu ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.